Cuy, ini beda nih, aneh banget nih. Infinix Zero 5G yang waktu itu di kita bilang pakai Dimensity 1080, sekarang ternyata pakai 920 bro. Dan saya coba searching ya, Tokopedia, Infinix Zero 5G 2023 dan udah ada yang jual bro. Ini ada, aneh anjir. Tapi pas kita buka Instagram dari Infinix-nya, Infinix belum mengabarkan kalau dia mau mengeluarkan Infinix seri itu. Tapi kenapa udah ada yang jual ya? Bingung bro. Mari kita review. Check it out. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Zaragut. Buat kalian yang belum subscribe bisa kali tolong pencet aja tombol subscribe-nya sama like buat videonya, karena itu bikin saya seneng lagi sih. Ya sebenarnya ini bingung banget anjay. Jadi ini Infinix Zero 5G 2023 dengan kemampuan RAM data 8256GB udah muncul di Tokopedia dan sudah ada yang beli. Sedangkan dari Infinix-nya langsung aja belum dikabarin kalau dia bakal mau launching handphone ini. Yang masuknya lagi emang bener ya, announce di tahun 2022, tapi dia pakai 920 sih bro, bukan pakai 1080. Sedangkan waktu itu gue bikin polling di channel ini, semuanya hampir kebanyakan jawab 1080 dan ternyata kalian tersalahkan bro. Sebenarnya semuanya sama, chipsetnya sama dan lain-lain, cuman beda di 1080 dan 920, sisanya sama aja. Mari kita lanjut ke videonya. Kalau ada saya ngomong 1080 berarti itu sebenarnya 920 ya, kebalik. Halo sahabat Zaragut, alhamdulillah sekarang bener banget kita udah tahu kejelasan dari si Infinix Zero 5G 8256 2023 ini. Harganya berapa? Ya harganya 3.700.000 tapi dicoret jadi 3.498.000. Gokil banget gak sih? Chipsetnya itu bikin nagih banget cok. Kalau kalian tahu ya, kalian pernah tahu sama yang namanya Infinix Zero Ultra. Nah si Zero Ultra itu udah pakai Dimensity 920 dengan harga 6 jutaan. Ya tapi itu perbedaan di pengecasan dan lain-lain sebagai macamnya. Tapi intinya mesinnya itu sama kayak si Infinix Zero 5G 2023 yang sekarang kalian lihat gambarnya di sini. Jadi gimana, masih ragu sama Infinix ini? Ya meskipun sebelumnya dirumorkan sama Dimensity 1000 ke atas ya, yang saya bikin polling itu loh. Tapi ternyata yang masuk 920 ya. Apa daya, tapi ini udah gokil banget gak sih? Di harga 3.498.000 ini, HP ini dibanderol ya, tapi udah pakai chipset yang kayak gituan. Dan kalau pakai di tes Antutunya hampir 500.000 tembus bro. Ini harga di 3 jutaan loh. Dan kalau kalian tahu ya, ini sebenarnya rilis dari tahun Desember 2022 tapi belum jelas masuknya. Tadi karena unik gitu loh, saya buka channel, bukan channel ya, saya buka Instagramnya Infinix. Belum ada kabar-kabar tentang si Zero 5G 2023, tapi kalau iseng-iseng searching di Tokopedia udah ada yang jual gitu. Makanya kayak sedikit bingung, jadi ini handphonenya resmi atau enggak gitu. Tiba-tiba udah muncul aja sih, tapi ada garansinya. Untuk kemampuannya ya jelas karena sudah pakai Dimensity 920, yang pastinya HP ini sudah support untuk 5G bro. Pengecasannya juga sudah kencang sekali. Kalian mau tahu pengecasan berapa? 33 watt. B aja sih. Tapi udah pakai baterai 5000 mAh, jadi kalau pakai buat gaming itu udah tahan lama ya. Ngecas 33 watt juga kalian nggak perlu tunggu lama, tinggal mandi sama makan itu kayaknya udah keisi 0,5%. Ya maksudnya 50%. Jadi gitu guys, untuk handphone ini sebenarnya saya suka banget di sini itu karena dia pakai chipset Dimensity-nya ya. Mau Dimensity seri apapun dibanderol di harga 3 jutaan itu worth it. Apalagi Dimensity 920 yang dibanderol di harga cuman 3 jutaan. Ini worth it banget buat kalian beli. Kalian nggak perlu ragu lagi buat ngambil handphone ini karena handphonenya sudah rilis juga di tahun 2022 pada Desember tanggal 1. Cuman yang anehnya itu emang belum diumumin sama Infinix Indonesia. Ya, kalau kalian tahu resolusi layar dari resolusi layar ini adalah 1080 x 2460 dengan ukuran 6,78 inci, ukuran yang cukup besar bagi Infinix. Tapi ya memang kebanyakan handphone Infinix ukurannya ya seperti ini guys, besar-besar dan resolusi pixelnya cukup banyak, rapat gitu. Dan sangat disayangkan di sini untuk tipe displaynya belum AMOLED, jadi masih
IPS LCD, tapi banyak yang bilang handphone ini mau difokuskan untuk bagian gaming ya, sektor gaming. Cuman kalau gaming itu katanya kan cepet panas nih. Jadi kalau dimasukin sama layar IPS LCD 120Hz itu tidak terlalu cepat panas. Tapi ini bukan sembarang IPS ya. Dan IPS di sini sudah dikasih 120Hz dengan kemampuan 500 nits. Tapi sayang aja gitu kalau gak dikasih layar AMOLED, meskipun ya buat gaming gitu. Tapi ya terserah sih. Saya tahu sebenarnya ini mungkin untuk menekan harga Infinix agar tidak terlalu mahal di pasar Indonesia, tapi saya sangat setuju karena yang diberikan juga bukan IPS 90Hz or 60Hz, tapi sudah 120Hz beserta 500 nits peak, yang artinya kecerahan dari handphone ini mau dibuka di dalam ruangan ataupun di luar ruangan udah jelas banget karena sudah cerah banget cahayanya guys. Untuk Androidnya sudah menggunakan Android 12 dengan XOS 12 dan chipsetnya dia itu ada MediaTek 68877V Dimensity 1080 dan yang satu lagi MediaTek Dimensity 926 nanometer. Nah ini nih yang kemarin tuh gimmick banget. Bukan gimmick ya, sayanya aja yang belum tahu, emang kita belum memastikan ya. Tapi saya bikin postingan polling tuh masuknya yang mana 1080 atau 926 nanometer. Yang jawab itu sekitar 200 orang kayaknya deh. Mereka pada jawab 1080 dan ternyata yang masuk 920 bro. Tapi ya kita lupakan itu karena Infinix Zero Ultra yang 6 jutaan juga mesinnya sama pakai Dimensity 920. Jadi ini worth it banget di harga 3 jutaan. Untuk card slotnya dia ada micro SD. Jadi kalau kalian mau nambah penyimpanan, itu udah sabi banget dimasukin ke dalam si HP Infinix ini bro. Masukin aja, sebenarnya ini udah gede juga sih. Internalnya itu udah dikasih 256GB. Tapi kalau kalian mau nambah lagi masih kurang ya masih bisa bro. Chipsetnya masih ngangkat. Jadi karena chipsetnya udah ngangkat, micro SD nya digokilin, sudah bisa 5G, udah tuh HP jangka panjang gak sih? Hahaha bener. Kalian ngeluarin budget 3 juta sekarang, tapi mungkin HP-nya bisa digunakan untuk 5 tahun ke depan bro. Mantap gak sih? 256GB dibekali dengan RAM 8GB. RAM 8GB nya nih bikin gage. Apa coba GG? Ya 8GB loh bro. Ukuran yang dikasih Infinix ini emang RAM-nya gede-gede sih. Ada yang 6GB, 8GB. Jarang banget Infinix ngasih 4GB kecuali di HP 1 jutaan ya. Ya HP 3 jutanya rata-rata udah pakai RAM 8GB serta penyimpanan 256. Untuk main kameranya sudah pakai 50 megapiksel. Ya ada 3 sih kameranya. Ada 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth. Ya udah ada lensa PDAF nya juga. Bukan lensa PDAF ya, udah ada wide dan PDAF. Untuk fiturnya ada LED flash dan HDR dan panorama. Dan yang terakhir videonya bisa sampai 4K. Tapi untuk pemotretan video seperti biasa sih, saya sama Infinix B aja untuk pengambilan gambarnya. Cuman kadang agak sedikit kuning gitu, nggak tahu kenapa juga. Tapi ya ini berbeda handphone ya, pasti beda lagi. Ini khusus device saya aja kali ya. Nah untuk videonya 4K 30fps. BTW itu bukan Infinix yang sekarang ya, Infinix Zero X Pro yang lama. Punya saya agak sedikit kuning. Videonya udah 4K 30fps, tapi ini kurang rekomendasi. Mending kalian pakai yang 1080 60fps, gokil. Untuk selfie kameranya ukurannya cukup besar, dia memberikan 16 megapiksel dan sudah ada wide-nya. Ya kan? Ada wide-nya. Jadi jarang loh di lensa depan ada wide kamera. Untuk fiturnya sudah ada LED flash, jadi udah ada LED flashnya untuk kamera depan, unik gak sih? Dan videonya bisa sampai 1080 30fps. Dan tentunya di handphone ini dibekalin sama yang namanya loudspeaker dan 3,5mm jacks. Jadi masih bisa tuh colok headset kabel, nggak perlu pakai TWS terus gitu. Nah, untuk WiFi udah ada, Bluetooth udah ada. Nih pasti ada yang nanya ini, NFC-nya ada nggak? NFC-nya ada guys untuk yang masuk ke Indonesia. Meskipun banyak banget rumor yang sebelumnya nanya, Bang, di kardus ada NFC, tapi dibilang nggak ada NFC. Itu sebenarnya yang internasional ya kayaknya. Cuman yang masuk ke Indonesia ini emang sedikit berbeda, dan dia sudah memberikan NFC-nya. NFC yang beda dari HP internasional karena nggak ada NFC-nya gitu. Untuk radionya ada, USB-nya udah Type C, dan sensornya apa coba? Di sini udah lumayan lengkap. Ada fingerprint, accelerometer, gyroscope, proximity, dan kompas. Untuk gyroscope-nya ini udah mantep banget buat dipakai gaming. Miring-miring dah tuh kalian pakai HP-nya. Mantep banget nih. Lalu untuk type-nya udah pakai 33 watt, 5000 mAh, non removable. Untuk pengecasannya udah pasti kencang banget sih, 33 watt. Dan untuk colornya ada pearly white, coral orange, submarine black. Tapi kalau aku sih sukanya sama yang
Yang mana ya? Yang coral orange guys gitu. Untuk kalian yang mau minat order ini bisa aja langsung tanya-tanya ke saya, ataupun langsung ceki aja di Infinix Zero-nya di Tokopedia. Takutnya di saya belum masuk juga. Tapi kalau ada handphone lain yang mau ditanyain, bisa langsung aja ke nomor yang ada di deskripsi, karena di situ saya kebanyak jual handphone promo ya. So thank you buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.